Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji satu pembahasan yang sangat penting, yaitu dengan tema solidaritas kemanusiaan. Tentang kehidupan seseorang di dunia pastinya mengalami adanya kesusahan, kesulitan dan juga cobaan. Nggak ada orang hidup di dunia itu senang terus, dan juga nggak ada orang yang hidup di dunia itu sengsara terus. Pastinya ada kalanya seorang hidup dalam keadaan senang, terkadang dalam keadaan susah, ada ujian, ada cobaan. Dan setiap kita pun pasti ketika Allah uji dengan suatu cobaan yang Allah berikan kepada seseorang pun beda-beda. Ya, berbeda-beda dalam ujian yang Allah berikan dan juga levelnya. Ya. Jadi ada yang susah, ada yang susahnya sedang, ada yang susah ada yang susah banget. Begitu pula di dalam ujian yang Allah berikan kepada kita, enggak semuanya diuji dari harta, semuanya enggak. Ada orang yang diuji memang dari sisi ekonomi. Mungkin jangankan untuk beli rumah, Bu, untuk ngontrak aja susah. Jangankan mau makan enak, untuk makan 3 kali aja sudah bersyukur. Ada orang yang diuji lewat keluarga. Ya, secara harta mungkin dia cukup, tetapi Allah uji lewat keluarga. Lewat pasangannya mungkin. Ya. Misalnya suaminya sudah diperlakukan dengan baik oleh istrinya, ternyata selingkuh. Atau mungkin istrinya malah yang kebalik. Ya. Atau mungkin diuji lewat cobaan kesehatan. Diuji lewat kesehatan. Sakit yang nggak sembuh-sembuh, sudah berobat, ngalor ngidul ngetan ngulon. Ternyata sakitnya pun belum sembuh. Dan sakitnya bukan sakit sakit yang ringan. Kalau cuman sakit panu mah nggak masuk di sini, Bu. Ini berat sakitnya. Ya.
nggak sembuh-sembuh sudah bertahun-tahun lamanya, ya. Ada seorang yang diuji lewat mungkin tetangganya mungkin misalnya dolim, atau mungkin dari kerabatnya, keluarganya, saudaranya berbuat dolim. Intinya apa? Seseorang yang hidup di dunia pasti dia akan mengalami yang namanya ujian dan cobaan. Dan ujian dan cobaan yang Allah berikan pun ada levelnya, ada yang sedang, ada yang berat. Ada yang mungkin pengaruhnya karena ujiannya berat, sakit, sampai sakit itu akhirnya apa? Sesak nafas. Gara-garanya nggak jadi nikah. Ya, baru nggak jadi nikah apa? Sampai sesak nafas, kemudian sedih, ya, lama-lama gantung diri. Nah, oleh sebab itu Islam mengajarkan kepada kita semuanya tentang solidaritas kepada saudara-saudara yang lainnya. Bahkan Nabi SAW memberikan isyarat atau memberikan petunjuk bahwa solidaritas di dalam Islam seperti satu jasad, satu badan ini. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi." Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lain, seorang muslim dengan muslim yang lain di dalam kecintaan, kasih sayangnya, solidaritasnya, setia kawannya, itu seperti satu jasad. Bagaimana itu satu jasad? Dikatakan setia kawan, solidaritas, wa idastaka minhu adhun tada'alahu sairul jasad. Kalau ada salah satu dari anggota badannya yang sakit, ya, maka semua anggota badannya itu ikut merasakan. Salah satu dari anggota badannya yang sakit, semuanya anggota badan merasakan, ya. Kalau misalnya lah jenengan sakit gigi, pernah sakit gigi Bu? Pernah, ya. Orang yang sakit gigi, padahal giginya yang sakit, tapi semua jasad ini merasakan sakitnya Bu. Itulah ibaratkan solidaritas seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ya. Giginya yang sakit, tapi matanya nggak bisa tidur. Nggak ada mata ini ngomong, "Lal, kamu aja yang sakit, saya mau tidur." Nggak bisa, ya. Tangannya bisa tenang nggak? Ya mungkin tangannya pun ikut merasakan dalam keadaan yang sakit ki. Dengan apa? Ikut solidaritas itu tangannya, ya minimal ngelus-ngelus begini Bu. Itu kan minimal, ya. Kemudian juga apa? Lidahnya padahal sebelahan tapi nggak merasakan saya, tapi dia tetap bukan lidah yang sakit, tapi lidah juga merasakan sakitnya. Gimana itu Ustaz? Ya mungkin dia ada suaranya, aduh, begitulah. Kan ada solidaritas begitu. Kakinya pun walaupun jauh antara gigi dengan kaki, padahal jauh, itu juga ikut merasakan Bu. Gimana itu Ustaz? Ya dia jalan nyari obat, dia jalan nyari dokter. Demikianlah Rasul SAW mengibaratkan seorang mukmin dengan mukmin yang lain, seorang muslim dengan muslim yang lain, mathalul jasad, seperti satu jasad. Apabila salah satu anggota badannya yang sakit, semuanya merasakan. Nggak ada istilah satu jasad dengan yang lainnya lulu gua-gua, itu nggak ada. Tahu nggak Bu lulu gua-gua? Iya, sono sendiri-sendiri, enggak, tapi semuanya merasakan, ya. Nah, bagaimana Islam itu mengajarkan seseorang di dalam solidaritas? Maka disebutkan dalam hadis yang lain. Nah, hadis ini yang kita akan bahas. Di antara cara, di antara
ya amalan seorang muslim dia membantu saudaranya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min qurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Yang pertama, bentuk dari solidaritas seorang muslim, Rasul menyebutkan yang pertama, barang siapa yang meringankan kesulitan, kesusahan seorang muslim di dunia, meringankan kesulitan, satu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan meringankan kesulitan-kesulitannya dia nanti pada hari kiamat. Yang kedua, Rasul melanjutkan, waman satara waman yassarallahu waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan seorang yang kesulitan, maksudnya kesulitan yang kedua katanya para ulama, ya, membantu orang yang kesulitan untuk membayar hutang, Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat, dua-duanya dapat. Nanti kita akan terangkan insyaallah taala. Ini yang keberapa, Bu? Yang kedua. Bentuk solidaritas yang ketiga, Rasul melanjutkan, waman satara musliman satarahumullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi seorang muslim, Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Yang keempat, ini karena satu hadis ini isinya 4 ini, Bu. Yang keempat, Allahu fi aunil abdi, Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya di mana seorang hamba tersebut menolong saudaranya. Allah selalu menolong hambanya manakala dia mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Disebutkan yang pertama tentang man naffasa musliman naffasallahu fil akhirah. Oman nafasa an muslimin kurbatan min qurabi dunya nafasallahu kurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Barang siapa, ini sekarang kita bahas yang pertama, Bu. Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim, kesulitan enggak harus yang berat, yang ringan pun apa? Ya, untuk apa? Untuk diperintahkan kita meringankan beban seorang muslim yang sedang membutuhkan. Ya. Kalau orang kafir gimana, Ustaz? Kok tadi disebutkan orang muslim? Ya sama, orang kafir juga diperintahkan untuk apa? Untuk dibantu. Kalau saja orang yang tidak beriman itu saja diperintahkan kita membantu, apalagi seorang muslim. Ya. Dan poin yang pertama ini, barang siapa yang meringankan kesulitan seorang di dunia, Allah akan meringankan kesulitannya dia di hari kiamat nanti, mengajarkan kepada kita agar tidak egois. Tidak apa, Bu? Tidak egois. Ya. Maka kita bantu, baik itu dengan waktu, dengan pikiran, dengan ilmu, dengan harta dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah akan memudahkan nanti pada hari kiamat. Walaupun mungkin ringan, kecil, walaupun ada cuma orang nanya alamat, misalnya ada orang nanya alamat jenengan, Bu, jalan ini sebelah mana ya, Bu? Terus jenengan apa? Oh, ini jalannya, Pak,
atau jalannya sebelah sini pun jenengan ini lurus terus ya Bu, nanti ada perempatan belok kanan, lurus terus nanti ada pertigaan belok kiri, lurus terus nanti ada lampu merah, sudah lampu merah jenengan maju lagi, ada belokan kiri pertama, belok kiri ketemu perempatan belok kanan, nanti ada gang kecil, rumahnya yang pojok. Bingung jenengan. Kalau orang mau membantu, kalau memang susah sulit, sebentar Bu, saya ambil motor dulu nih, yo saya anterkan, saya anterin, walaupun cuman kecil, ya. Dan kita tidak meremehkan berbuat kebaikan kepada seorang muslim walaupun itu kecil, walaupun kita tersenyum dengan saudaranya. Kata Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian itu meremehkan membantu saudaranya walaupun kecil. Jangan meremehkan membantu seseorang yang kecil, amalan yang kecil, apalagi besar. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kau hanya berjumpa dengan wajah yang berseri-seri, ya lumayan lah ngurangi. Ada temennya jenengan lagi ribut sama siapa? Sama suaminya, ya ketemu jenengan ya minimal mengurangilah lagi kesusahannya, lagi ributnya. Ketemu jenengan apa malah misalnya ya mungkin wajahnya malah cemberut, ya akhirnya apa, teman tadi yang pengen curhat atau pengen minta pendapat ngelihat jenengan begitu, wah nggak jadi, ya kenapa kamu kok datang ya buru-buru, iya saya lagi ribut sama suami, malah ditambah lah emang itu suami kamu nggak beres, ya bukan malah dikasih apa, kasih solusi. Tapi ketika dia datang jenengan menyambut dengan apa, wajah yang berseri-seri, sudah adem dulu tuh, belum nanya itu Bu. Makanya Rasul mengatakan jangan meremehkan walaupun hanya engkau ya tersenyum pada saudaranya. Kadang-kadang enggak, salam ya kadang enggak dijawab, ya kemudian apa, apalagi senyum, mungkin dia menganggap giginya aurat kali ya Bu, nggak boleh nampak begitu, ya. Karena kita tidak tahu mana amalan yang diterima di sisi Allah, baik itu amalan yang besar seperti sholat, zakat, puasa ataupun yang lainnya. Siapa yang pernah menganggap dirinya diterima sholatnya? Barangkali amalan yang kecil yang kita membantu saudaranya yang lain walaupun kecil, itu yang diterima, barangkali itu kita nggak tahu. Pernah gitu jenengan dibisikin malaikat, bukan malaikat maut tapi ya Bu, jenengan tadi sholat ya, sholat zuhurnya diterima loh Bu, pernah? Nggak pernah. Bu tadi jenengan dapat dari kabar dari langit puasanya jenengan diterima loh Bu, nggak ada. Oleh sebab itu apa, kita diperintahkan membantu saudaranya, meringankan bebannya walaupun itu kecil, maka apa? Maka ini bernilai kebaikan. Kebaikan apa? Rasul melanjutkan, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah akan meringankan beban beratnya, kesulitannya orang tersebut nanti pada hari kiamat. Ya, nanti akan Allah mudahkan, ringankan pada hari kiamat. Tahu sendiri kesusahan di dunia jauh dengan kesusahan dan kesulitan nanti pada hari kiamat. Bayangkan saja kalau satu hari di dunia, Allah katakan dalam Al-Quran, disebutkan wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, dan satu hari di hari kiamat nanti seperti 1000 tahun yang kalian hitung. 1000 tahun yang kalian hitung di dunia itu satu hari di mana? Di hari kiamat. Sehingga pasti kita membutuhkan bantuan pertolongan Allah. Kapan waktunya kita mendapatkan bantuan pertolongan nanti pada hari kiamat dari kesusahan-kesusahan nanti? Hari ini, nggak nunggu besok. Hari ini apa yang bisa kita lakukan? Sehingga Nabi pun mengatakan demikian, karena kesusahan di akhirat lebih jauh.
Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala gambarkan keadaan ketika itu. Rasul mengatakan juga dalam hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Ketika itu kaki manusia tidak bergeser pada hari kiamat. Ya. Tidak bergeser sampai ditanya tentang 4 halnya. Ya. Itu macetnya luar biasa, Bu. Ya, tidak geser kakinya, kesusahan. Jenengan pernah mengalami macet, Bu? Pernah mengalami macet nggak, Bu? Ini pada apa? Ya, fokus nggak ini? Kayaknya kok pada ngelamun ini. Pernah mengalami macet, Bu? Nah, ya. Paling macet di dunia berapa jam sih? 1-2 jam paling banter ya 6 jam. Ya, itu pun jenengan masih bisa ngopi. Ya. Macet di akhirat apa nggak bisa geser? Keadaannya seperti apa? Rasul menyebutkan wa yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khuffatan uratan gurla. Keadaan ketika itu dalam keadaan apa? Khuffatan, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Bukan karena nggak ada yang jualan, orang yang jualan juga lagi di apa? Lagi digiring di padang mahsyar. Ya. Kemudian dalam keadaan uratan, tidak berpakaian alias telanjang. Kemudian Rasul melanjutkan kembali, ya, dan dalam keadaan belum dihitan. Ketika Rasul menyebutkan hadis ini, istrinya Nabi itu nanya, ya Rasulullah, apa enggak malu ya Rasul? Kok dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan seperti itu? Apa enggak malu, auratnya kelihatan? Ini menunjukkan mereka dulu benar-benar tertutup, Bu. Ya, sampai Aisyah itu nanya, apa enggak malu kelihatan begitu? Beda hari ini ya, Bu. Hari ini malah sengaja dipamerin, Bu. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, al-yauma asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Hari itu pada hari kiamat lebih dahsyat daripada melihat aurat orang lain. Enggak sempat ngelihat, mikirin sendiri. Bahkan Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, dan ketika itu saudaranya pun pergi, nggak ngurusin. Wa ummihi wa abi, orang tuanya, bapaknya, ibunya pun entah kemana, nggak ngurusin. Wa sahibatihi wa bani, kemudian pasangannya ketika di dunia pun nggak tahu kemana, ngurusin sendiri-sendiri, dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, dan ketika itu setiap kita akan menanggung dan memikirkan nasib masing-masing. Butuh kita kepada pertolongan Allah, kita butuh kepada apa? Peringanan, meringankan apa yang sedang dialami di hari kiamat. Dengan apa? Manafasaan muslimin. Barang siapa yang meringankan kesusahan, kesulitan seorang muslim. Muslim yang penting dia seorang muslim. Jangan nggak usah nanya-nanya, jangan muslimnya apa, Bu? Organisasinya apa? Ya, orang lagi tenggelam gue ditanya organisasi. Ngajinya di mana? Jamaah mana? Kelamaan, Bu. Malah meninggal duluan mungkin. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita masuk yang kedua. Bentuk dari solidaritas yang kedua apa tadi, Bu? Ya. Nah, yang kedua, waman yassara ala muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kalau yang pertama tadi secara umum membantu saudaranya. Ya, saudaranya, apalagi orang-orang yang lagi butuh bantuan. Ya, apalagi orang yang sedang diuji dengan cobaan. Ada kebanjiran, ada gunung meletus. Ya, ada lagi yang lainnya, macam-macam. Apa yang bisa kita bantu? Semoga dengan itu Allah meringankan kesusahan kita nanti pada hari kiamat. Adapun yang keduanya, waman yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
Dan barang siapa yang memudahkan, membantu seorang yang terbelit dalam hutangnya, Allah akan memudahkan dia ya di dunia dan di akhirat. Pertama, seseorang ketika membantu saudaranya yang terbelit dalam hutang, pertama ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya apa Bu? Wajib. Bagaimana seorang membantu meringankan atau menolong orang yang terbelit hutang ya, atau yang untuk melunasi hutangnya? Pertama yang hukumnya wajib adalah dengan cara mengundurkan waktunya, mengundurkan jatuh temponya, karena memang dia belum mampu bayar ya, memang dia belum mampu bayar dan kita tahu ada usaha. Maka bagi seseorang muslim dia meringankan. Caranya wajib untuk apa? Untuk kita, ya sudah, nggak sekarang bayarnya nggak apa-apa ya. Sampai kapan? Waktunya tidak ditentukan. Sudah, yang penting kamu sebulan lagi ya nggak apa-apa, atau 2 bulan lagi nggak apa-apa, atau yang kapan aja kamu punya uang wis nggak apa-apa. Ini kalau memang dia orang yang benar-benar ya, orang yang benar-benar serius ingin membayar utangnya dan dia belum mampu ya. Maka demikian, ini yang wajib untuk memberikan kelonggaran ya. Jangan yaudahlah saya tangguhkan. Sampai kapan Bu? Ya udah 2 jam lagi ya, sana cari utangan. Ini sama aja bukan? Bukan meringankan namanya. Nah, kemudian juga jangan nyindir, ya, memang belum mampu ya. Apalagi sampai datengin apa? Datengin orang untuk jadi penagih utang. Nah itu dia, yang motornya hitam ya, pakaiannya hitam, jaketnya hitam, mungkin kulitnya juga hitam sekalian ya, darahnya ya merah lah, aku mau hitam juga sih Bu ya. Maka apa? Nggak boleh demikian. Jangan sampai dia bersenang-senang dalam penderitaan saudaranya ya. Maka hati-hati yang demikian. Maka ini hukumnya wajib untuk mengundurkan di dalam melunasi. Adapun yang kedua yang hukumnya itu sunnah. Bagaimana yang hukumnya sunnah? Membebaskan hutangnya, nggak wajib, tapi ya silahkan kalau ya dia mau ya, ini lebih utama, walaupun lebih apa ya utama. Kenapa? Membebaskan. Bebasinya berapa Ustaz? Ya terserah, mau sepertiganya ya boleh, udah kamu bayarnya separuhnya nggak apa-apa. Apalagi itu saudaranya sendiri, kerabatnya sendiri, sudah tahu kesusahan ya. Apalagi kalau dia orang tua, sudah orang tua susah malah diutangin ya. Orang tua datang lagi, mana saya mau minta duit lagi, loh kemarin belum bayar Bu ya, orang tuanya diutangin ya. Maka diantara kita memudahkan seorang muslim dalam hutangnya, yang keduanya adalah dengan apa? Membebaskan. Mau dia seperempatnya, sepertiganya, atau separuhnya, atau seluruhnya, Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaannya dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kemudian juga Imam At-Tirmidzi. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu, adallahu Allahu yaumal qiyamati tahta dhilli arsyihi, yauma la dhilla illa dhilluh." Barang siapa seorang muslim yang dia membantu orang yang sulit untuk membayar hutang, untuk melunasi hutangnya, atau dia mengundurkan dan juga membebaskan, maka Allah nanti pada hari kiamat akan memberikan naungan di bawah arsy-Nya, di mana hari itu tidak ada Pak naungan kecuali orang-orang yang Allah berikan panas
Kita aja kalau lagi pas musim panas, kita di luar nggak ada naungan saja apa? Panas. Di mana di hari kiamat nanti? Rasul mengatakan wa yudna syamsu yauma idzin ka ala qadri mil, dan didekatkan matahari ketika itu sejauh 1 mil. 1 apa? Mil. Panasnya luar biasa. Katanya sahabat Miqdad yang meriwayatkan tentang matahari dekatkan ketika itu pada hari kiamat, panasnya jaraknya 1 mil. Katanya beliau itu sejarak ya ada 2. 1 mil itu ada 2 makna. Yang pertama memang waktunya, jaraknya 1 mil. Yang kedua mil dalam bahasa Arab ya kurang lebih seginilah rambut ya, rambut yang ya panjangnya kurang lebih segitu 1 mil juga ya. Makanya ada orang-orang yang keringatnya saking panasnya sampai mata kakinya, Bu. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai tenggelam ya. Ini jangan disamakan dengan di dunia. Ini di akhirat keringatnya beda-beda sesuai dengan apa yang dia lakukan ketika di dunia. Walaupun dalam satu tempat nasibnya beda-beda. Kayak jenengan tidur ya sama suami yang ngimpinya aja beda. Ya Bu. Lagi tidur satu ranjang yo, padahal satu tempat ngimpinya beda. Kalau bapak-bapaknya biasanya ngimpinya kan kawin lagi sih Bu. Kalau jenengan mah nggak tahu gitu kan. Nah, jadi apa? Demikian kesusahan nanti pada hari kiamat, dan kita membutuhkan naungan. Dan naungan itu didapat manakala seorang dia dulu di dunia membantu ya melunasi hutang dari saudaranya. Ya. Yauma la dhilla illa dhillu, dan ketika itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan yang Allah berikan. Terus gimana Ustadz kalau dia utangnya nggak sama saya, Ustadz sama orang lain? Ya sama seperti tadi, dibantu. Ya kalau kenjenengannya tadi, atau memang dia mau membantu ya nggak masalah. Ya gimana kalau tetap ditagih ya juga nggak masalah, karena itu haknya seorang yang dihutangi. Tetapi kita ingat dalam hadis ini disebutkan Allah akan memudahkan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat nanti ya. Di dunia Allah mudahkan urusan dunianya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan dengan sebab dia melakukan demikian, Allah mudahkan dunianya. Dunia apa? Rizkinya mungkin lancar ya, dimudahkan ya, usahanya tambah berkah, atau misalnya ya keluarganya tambah harmonis. Karena di antara bentuk harta yang berkah bukan hanya dihitung dari jumlahnya, Bu. Harta yang berkah itu bukan hanya dihitung dari berkahnya. Ya, ketika seorang membantu saudaranya, Allah akan mudahkan di dunia. Apa di antara kemudahan dunia? Allah berikan keberkahan. Keberkahan apa? Hartanya. Harta yang berkah bukan hanya dihitung dari jumlah, tetapi di antaranya ya bentuk dari harta yang diberikan keberkahan, nambah taat, nambah semangat ibadah. Jangan sampai ketika ya sebelum usahanya lancar, ngajinya rajin, sudah mulai banyak cabang, sudah buka di sana, buka di sini, diajak ngaji lagi, Bu ngaji itu ada pengajian, nanti ya saya lagi sibuk. Sudah tambah lagi banyak ya, diajak pengajian lagi apa? Maaf, saya banyak pekerjaan. Mungkin jenengan yang di sini dianggap pengangguran kali ya, Bu. Jadi apa? Demikian Allah mudahkan, diberikan keberkahan harta di dunianya. Apa tandanya? Menambah taat, bukan malah menambah jauh. Kemudian yang keduanya memberikan ketenangan hartanya. Ada nggak orang yang hartanya banyak nggak tenang, Bu? Bukan banyak lagi, banyak katanya orang sono, Bu. Banyak. Hartanya banyak tapi nggak berkah, nggak tenang. Ya, khawatir ditangkap sama KPK, nggak tenang jadinya, Bu. Ya.
Kemudian di antara tanda harta yang berkah seseorang manakala harmonis keluarganya. Ada orang yang ribut terus. Ya, ini kayaknya keluarga cap ring tinju nih kayaknya nih. Kenapa? Karena ribut mulu. Ya, itu diantaranya. Ya, harta yang diberikan keberkahan di dunia. Ya. Kemudian yang keduanya Allah mudahkan di dunia dan di akhirat. Di akhirat. Di akhirat apa kemudian tadi? Urusan akhirat Allah pun mudahkan. Ketika seorang membantu saudaranya, ya, maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan urusan akhiratnya. Bagaimana tanda-tanda dimudahkan urusan akhiratnya? Semangat ibadahnya, ya, langkahnya ringan untuk datang ke majelis ilmu. Itu diantara kemudian yang Allah berikan, Bu. Ada orang-orang yang memang tinggal padahal depannya ya masjid, ya, kurang apa, depannya masjid, tiap hari dengar adzan, ya dia jualannya ya kuburan, bukan kuburan apa ya itu ya, Bu, ya buat tulisan lah seperti itu. Coba kurang apa mengingat akhirat, depannya masjid, jualannya kuburan gitu kan. Tetapi ternyata tidak memberikan dia kemudian di dalam urusan akhiratnya. Untuk melangkahkan kakinya itu ke masjid berat, untuk melangkahkan kakinya untuk bermajelis ilmu berat. Padahal ya setiap hari ya sudah senam, ya setiap hari sudah olahraga, lari-lari, ya senam ini senam itu. Tetapi untuk melangkahkan, untuk duduk di dalam majelis ilmu susah, ya, karena mungkin Allah belum mempermudah urusan akhiratnya. Padahal ya bukan karena sakit, bukan karena lagi sakit. Wong setiap hari yo olahraga kok, Bu, setiap hari yo senam katanya biar sehat. Bahkan seandainya ada obat penambah umur yo dia beli, ya. Tetapi apa? Tetapi susah dan berat untuk mengangkat kakinya belajar agama. Baru halangannya hujan sedujan. Wah, hujan, kayaknya ini pengajiannya Ustaz Supandi libur, alhamdulillah. Padahal hujan ya sebentar, sekarang ya sudah terang, ya. Padahal ya belum berangkat tuh masih di rumah. Wah, ini biasanya kalau hujan begini biasanya pengajian libur. Nanti kalau saya dikabarin pengajiannya libur, saya mau sujud syukur. Loh, sampai apa? Sujud syukur. Kemudian dimudahkan dalam urusan akhiratnya, di dalam mudah untuk berzikir, mudah. Ya, ada orang yang ngomongnya itu bisa banyak, tapi untuk zikir itu susah, berat. Maka Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Urusan akhirat apa? Urusan ibadahnya Allah ringankan. Minimal ya zikir pagi petang dijaga, baca Quran walaupun satu halaman satu hari, mudah. Ada orang-orang yang waktunya luang tapi susah, zikir itu susah, ini berat, ya. Malah kadang-kadang mungkin malah Pak, ya, hasad kepada tetangganya. Ya, ada tetangganya yang dapat nikmat, si anu katanya suaminya naik pangkat loh. Wah, itu paling jalannya nggak bener itu, loh, ya. Oh, itu katanya tetangga kita baru buka usaha itu lancar rame loh. Paling itu tuyul lagi, ya. Kenapa lisannya susah, berat. Dan mungkin kita pun demikian, barangkali selama ini kita berat urusan akhirat, urusan ibadah, mungkin kita karena sulit dan berat membantu saudaranya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di dalam memberikan bantuan seorang yang susah untuk melunasi utang, ya, ini ada keutamaan. Kecuali memang beda orang yang memang dia orangnya bukan semangat serius dan sungguh-sungguh untuk melunasi. Ini orangnya memang dablek. Dablek bahasa Indonesia apa ya, Bu, ya?
Apa? Double ngeyel. Iya. Memang orangnya memang nggak mau bayar hutang. Ini beda lagi. Kalau yang pertama tadi orang yang serius sungguh-sungguh, ya, orang yang sungguh-sungguh memang dia pengen membayar. Kita taunya dari mana Ustadz? Yo, pertama kita tahu dari dia serius nyicil. Ada dia mau nyicil, ya. Ada orang, maaf ya saya belum bisa bayar utang. Lo kenapa Bu? Ini lo saya baru kredit mobil. Mobil utangnya belum bayar, kredit mobil, ya. Maka diantara keseriusan seorang yang bayar hutang diantaranya ini apa? Dengan dia menyicil berapa mampunya, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, dia sudah berusaha tidak membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan, ya. Misalnya, kenapa Bu kok belum bayar utang? Maaf, kemarin saya baru beli kulkas. Ya, dengan nggak ada kulkas juga nggak mati kok, kan gitu. Ini utang dibayar dulu, kan nggak terlalu dibutuhkan. Iya, butuh tetapi yang nggak terlalu, ya. Kemudian yang ketiganya, di antara tanda-tanda dia serius, minimal dia makannya sudah dikurangi dari yang enak-enak lah, begitu. Wah, ingat utang lah, makanya jangan terlalu boros. Jangan yang ya enak boleh, tapi ya dia sudah ingat utangnya tuh, ya. Makanya kita juga harusnya hati-hati, nggak gampang, jangan bermudah-mudahan dalam urusan hutang. Kadang-kadang ada itu urusan ya bermudah-mudahan, sampai sampai minyak aja harus diundi dulu, minyak goreng. Arisannya apa? Minyak goreng, ya. Sayang, beli aja. Nah, berbeda dengan orang yang memang mengundur untuk membayar hutang, ya. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda untuk membayar utang, zalim dia, ya. Nah, ini diantara utamaan, ya, dari membantu saudaranya. Poin yang kedua, kita lanjutkan poin yang ketiga, Bu. Solidaritas kemanusiaan yang ketiga. Apa, Bu? Iya. 6. Yang ketiganya, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi seorang muslim, maka Allah akan tutupi dia pada hari kiamat. Menutup apa ini Ustadz maksudnya? Menutupi di sini maknanya ada dua macam, Bu. Ada berapa? Menutup seorang muslim ada dua. Pertama menutup fisik, yang kedua non fisik. Fisik itu maksudnya apa Ustadz, kok diminta untuk ditutup? Menutup fisiknya maknanya itu adalah auratnya, menutup auratnya, ya. Menutup auratnya. Kalau perempuan ya seluruh badannya, kecuali disebutkan sebagian para ulama wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki dia mulai dari atas pusar ini sampai lutut, ya. Kemudian yang keduanya menutupi seorang muslim, yang kedua yang non fisik, yang maknanya adalah kesalahan, aib dan juga maksiat. Waman satara musliman, barang siapa yang menutupi seorang muslim, Allah akan tutupi dia nanti pada hari kiamat. Menutupi di sini maknanya dua, menutupi auratnya, dan yang kedua menutup aib dan kesalahannya. Yang pertama menutup aurat seorang muslim dengan cara apa? Dengan cara kita ya minimal mengingatkan. Misalnya ada ya jamaah, kemudian mungkin dari kamar mandi misalnya, bajunya mungkin maaf belum disleting, masih kebuka, lupa. Maka ini minimal mengingatkan, maaf Bu, itu belum ditutup, maaf itu sletingnya belum ditutup. Ini minimal. Barang siapa yang menutupi seorang muslim, ketika disebutkan seorang muslim masuk juga muslimah, ya.
atau juga memberi bantuan orang-orang yang sedang membutuhkan pakaian, orang yang sedang tertimpa musibah seperti hari ini, ya, yang kena apa, ya, kena ya dari apa itu gunung meletus itu kan, kasihan sampai rumahnya ada yang ambruk, ya, kemudian juga rumahnya hancur, ada yang tertutup, panas, bajunya dia tinggalin, harus mengungsi. Ini kan mereka membutuhkan bantuan, ya, membutuhkan, dan nggak harus baru, nggak harus mahal. Mungkin bagi kita itu, pakaian ini saya nggak jarang saya pakai, ini sudah nggak bagus. Mungkin bagi dia sangat bagus. Mungkin pakaian yang kita penuhi, yang di lemari mungkin jarang dipakai, atau mungkin sudah kita nggak senang, tapi mungkin itu buat saudara-saudara kita di sana itu sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan dengan kita, atau bisa dengan memberikan, membelikan, ya, atau juga bisa dengan menggalang. Menggalang apa Ustaznya? Menggalang donasi. Semoga dengan itu Allah memudahkan kita juga di dunia dan akhirat, menutupi kita juga. Semoga dengan itu ketika kita di dunia membantu menutupi auratnya seorang muslim, semoga Allah menutupi aurat kita juga nanti pada hari kiamat. Kata Nabi SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasul bersabda, ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uriyin kasahum wahu min hudril jannati. Seorang muslim yang manapun, seorang muslimah yang manapun yang dia membantu memberikan pakaian saudaranya, seorang muslim juga membantu saudaranya, ya, dari memberikan pakaian, apa kata Rasul? Allah akan memberikan pakaian dari pakaian surga nanti pada hari kiamat. Allah akan memberikan bantuan dengan memberikan apa? Pakaian nanti pada hari kiamat. Nah, kenapa? Karena aurat seorang muslim itu wajib untuk ditutup. Dan sekarang banyak orang yang sedang membutuhkan, wajib untuk tutup. Jangankan yang masih hidup, yang mati saja diperintahkan untuk ditutup. Kok gimana Ustaz, orang meninggal kok wajib ditutup? Iya, nggak boleh nggak boleh ditampakkan. Misalnya lah orang mati wajib ditutup, nggak boleh cerita-cerita. Misalnya dengan memandikan, selesai memandikan cerita ke teman, tadi saya tuh memandikan si Anu, tuh begini loh badannya, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Wajib untuk ditutup. Maka paling utama memandikan jenazah pun yang paling utama itu memang saudara, keluarga, yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Karena lebih paham, boleh laki-laki perempuan kalau dia suami istri, ya, suami istri. Nah, ini menutupi dengan pakaian yang makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, apapun tadi makna yang kedua, iya, menutup non fisik yang maknanya menutupi aib, menutupi aib dan kesalahannya dan maksiatnya. Jangan malah disebar, ya. Apalagi kalau kita tahu memang dia teman kita sepengajian, apalagi dia tahu jamaah bareng sering ngaji. Lu masa si Anu ya sudah ngaji lu padahal, tapi di rumah, nah, masa pakainya apa? Masa pakainya misalnya, ya, belum pakai jilbab misalnya, padahal di rumah tadi Ibu, ya. Atau misalnya dia tuh lihat, padahal sudah ngaji loh, tapi saya kemarin lihat ngerokok dia. Ini nggak boleh. Man satara musliman satarahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupi. Maka menutup di sini, ya, kita menutupi aibnya. Apalagi dia sebagai jamaah bareng biasa ngaji, lebih lagi ustadznya. Jangan sampai kita menjadi tim sesnya setan. Tahu Bu, tim sesnya setan? Apa tim ses? Tim suksesnya setan. Apa itu gaweannya, kerjaannya
setan tim sesnya menyebarkan aib, ya, menyebarkan apa aibnya. Wow, Ustadz ini nggak bener itu, jargoni itu Ustadz. Apa jargoni? Bisa ngajar, orang bisa ngelakoni. Masa saya kemarin lihat Ustadz itu di mall, coba nggak bener itu, nggak usah ngaji. Padahal yang masuk mall lagi beli apa? Mungkin lagi beli beras, beli baju untuk anaknya, mungkin beli kebutuhan pokoknya. Jangan suudzon. Oh, kemarin saya lihat Ustadz masa boncengin perempuan itu gak pakai jilbab, saya yakin bukan istrinya tuh. Tuh, dan gak nanya suudzon dulu, ya. Kemudian cerita ke jamaahnya, cerita ke temennya, khawatir menjadi tim sesnya setan, ya. Padahal yaitu saudaranya mungkin, ya kakaknya mungkin, adiknya mungkin, ya bibinya. Jangan, ya. Siapa di antara kita yang nggak punya kesalahan dan dosa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akilu zawil hayati zallatihim. Maafkanlah kesalahan orang-orang yang baik. Perbanyakilah untuk memaafkan orang-orang yang memang kita tahu baik, apalagi sudah biasa ngaji bareng, sudah biasa duduk ngaji bareng, ada satu dua kesan, jangan disebar, ya. Jangan disebar. Beda kalau tadi orang yang memang nggak mau bayar utang, gampang utang, nggak mau bayar, susah bayarnya, ya. Nggak boleh kita menyebarkan biar temannya tahu. Boleh, Bu jangan mau loh Bu diutangin sama si Anu. Kenapa? Belut. Bukan belut, oh belut bukan belut ya. Belut kan licin, usaha itu istilah apa? Susah bayar. Nah gitu. Ya tapi jenengan jangan kalau ada orang begitu bangga, Bu belut ya, jangan boleh begitu ya Bu. Ya dinasihati, jangan apa? Jangan demikian. Nah, maka diantaranya apa? Rasul menyebutkan satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutupi. Maka hendaklah kita pun demikian, ya, untuk menutupi apa? Kesalahan-kesalahan saudaranya, ya. Kita pun kalau dibongkar kesalahan kita, aib kita, maksudnya nggak kehitung. Makanya ada salah seorang ulama yang mengatakan seandainya dosa, maksiat dan aib kita itu pengaruh pada bau, seandainya maksiat yang seorang lakukan dia berpengaruh kepada bau busuk, itu nggak ada orang yang mau dekat sama kita, Bu. Karena Allah masih tutupi kita, ya. Itu nggak ada orang, seandainya dosa yang kita lakukan itu berpengaruh kepada bau busuk, nggak ada orang mau dekat sama kita. Tetapi Allah masih menutup, ya. Allah memberikan kemudahan, ditutup, ya. Maka balasannya apa? Rasul melanjutkan satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat. Bagaimana menutupi di dunia? Allah akan tutup, diberi apa? Ditutup auratnya. Allah memberikan kemudahan, diberikan, ya, untuk menutup, ya, badannya. Kemudian di hari kiamat nanti Allah akan maafkan kesalahannya, Allah tutup. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, ada seorang nanti pada hari kiamat yang dia sudah gelisah, sudah putus asa, sudah berat karena merasa sudah banyak berbuat dosa, ya, sudah berbanyak berbuat dosa, sehingga dia mengira dirinya akan binasa. Kemudian dalam hadis tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa inni qad satartuha alaika fid dunya, sungguh sudah saya tutup dosa-dosa kamu, aib-aib kamu, kemudian maksud kamu sudah saya tutup. Apa sebabnya? Ya, sebagaimana wa ana aghfiruha lakal yaum, dan saya sudah ampuni engkau hari ini, ya, dengan sebab dia menutup, ya, menutup dari maksiat dan aib saudaranya, ya. Dengan sebab menutup aib dan kesalahan saudaranya, Allah akan tutupi kesalahannya dia. Bahkan katanya Imam Hasanul Basri, beliau mengatakan adraktu aqwaman kanat lahum uyubun fasakatu an uyubin nas fasatarallahu uyubahum. Aku tahu benar-benar ada orang yang punya aib, punya salah, punya dosa, punya aib, tapi dia diam, tidak menyebarkan aib saudaranya. Maka apa?
Allah akan menutup aibnya dia. Saya tahu ada orang yang dia punya aib, kita itu semua punya aib, tetapi kita diam tidak menyebarkan aibnya orang lain. Sudah kita juga punya aib, ngapain nyebarin aibnya orang lain? Maka Allah akan menutupi aib kita sebagaimana kita hari ini menutup aib orang lain. Kemudian yang keempat, kita lanjutkan yang keempat, yang solidaritas yang terakhir. Solidaritas yang keempat apa tadi Bu? Masih ingat? Iya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong hambanya ketika senantiasa Allah akan membantu menolong hambanya ketika dia membantu saudaranya. Kalau kita lihat poin yang keempat ini dalam satu hadis tadi, kan isinya 4, kita satu persatu kita bahas. Yang keempat ini rangkuman dari sebelum semuanya Bu. Yang keempat ini adalah rangkuman atau ringkasan dari yang ketiga. Pertama tadi meringankan beban, kesusahan, kesulitan. Yang keduanya membantu untuk meringankan hutang. Yang ketiganya menutupi aib atau menutupi aurat, membantu dengan pakaian ataupun dengan apa? Dengan menutupi kalau dia bukan yang non fisik. Yang keempatnya ini adalah inti dari keempat semua itu, ya, barang siapa yang dia membantu saudaranya maka Allah senantiasa akan menolong dia. Umum bentuknya, berarti semuanya, bukan hanya dalam urusan hutang, bukan dalam meringan, tetapi umum. Apapun yang kita bisa bantu, membantu saudaranya, maka Allah akan membantu kita. Terlebih lagi dalam ta'awun, ya, saling membantu di dalam kebaikan. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Menolong. Adapun yang diperintahkan untuk maksiat maka nggak boleh. Ya, misalnya nih suami, naudzubillah, ya, misalnya, Bu, beliin saya apa misalnya khomer misalnya, ya Bu. Oh maaf, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena tolong menolong dalam, ya, burukan, ini nggak boleh. Adapun yang lainnya seperti menyelenggarakan pengajian bareng-bareng, ya, bareng-bareng, memiliki solidaritas. Ada bagian ini, bagian itu, bagian ini, semuanya, ya. Kalau semuanya pengennya apa satu, nggak ada yang mau mengurus, ya gimana? Nggak ada pengajian, sehingga saling membantu, ya. Dan ini lebih lagi, kenapa? Membantu seorang untuk menuntut ilmu, membantu seorang untuk menuntut ilmu. Maka jadikanlah kita itu sebagai pembuka jalan kebaikan, ya, sebagai pembuka jalan kebaikan. Barangkali walaupun kita itu sedikit yang dilakukan untuk membantu saudara, itu yang diterima, kita nggak tahu, ya. Rasul menyebutkan, ya, dalam hadisnya tentang membantu seorang, dalam hadisnya yang, ya, agak sedikit panjang, dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasul. Kemudian orang ini nanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, manusia seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah? Siapakah manusia yang paling Allah cintai? Kemudian Rasul ditanya lagi, "Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Dan amal apakah, perbuatan apakah yang paling Allah cintai? Pertama ditanya orangnya, siapakah yang Allah paling cintai, ya. Yang keduanya amalnya, amal apakah yang paling Allah cintai? Maka Rasul menjawab, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat, enggak disebutkan, kalau disebutkan orangnya terlalu banyak, fulan-fulan, enggak, tetapi secara umum orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat untuk siapa? Untuk orang lain, sehingga dia mendapatkan keutamaan kebaikan.
orang baik, dia memberi manfaat, meninggal, orang banyak yang kehilangan nggak Bu? Orangnya baik, suka apa? Membantu, suka rajin, ya. Kemudian meninggal, orang banyak yang sedih. Kenapa? Manfaat hidupnya. Tapi beda mungkin udah enggak, ya, sudah banyak zalim, sudah enggak baik ke tetangga, atau mungkin apa? Ya kurang, ya, atau mungkin dia ya jahat ke saudaranya, jahat ke tetangganya. Mungkin kalau meninggal, ya, oh si anu dikabari meninggal loh, meninggal tuh, iya. Kenapa nggak dari kemarin? Gitu mungkin ya Bu. Ya. Atau mungkin minimal alhamdulillah begitu mungkin. Kenapa? Mungkin nggak manfaat, malah zalim ke saudaranya. Dan disebutkan Rasul orang yang paling Allah cintai yang paling bermanfaat. Bermanfaat untuk manusia. Ringkas. Adapun jawaban yang kedua, wa ahabbul a'mali ilallah, adapun amal yang paling Allah cintai disebutkan nggak satu. Ya, disebutkan ada beberapa di sini. Ya, senantiasa Allah membantu, menolong saudaranya selama dia mau membantu saudaranya. Di antara amal yang paling Allah cintai untuk membantu saudaranya apa? Sururun tudkhiluhu alal muslim. Kebahagiaan yang kau berikan kepada saudaranya seorang muslim. Sururun tudkhiluhu alal muslim. Kebahagiaan yang engkau berikan kepada saudaranya. Kebahagiaan umum, menyenangkan, misalnya diundang, misalnya bahkan bukan diundang lagi, sudah daftar, ya, baik daftar pengajian, ya, padahal sudah disiapkan air minumnya, sudah disiapkan makanannya, ya, misalnya undangan di situ 50, yang datang 20, sedih nggak kira-kira yang menyelenggarakan Bu? Sedih nggak? Sedih, ya, apalagi ngundang ke rumah untuk makan. Maka apa? Di antara amalan yang kata Nabi, termasuk amalan yang paling Allah cintai, sururun tudkhilu alal muslim. Engkau memberikan bahagia kepada saudaranya. Diundang Bu nanti malam ke rumah ya makan. Ya, ya sudah, kalau memang kita nggak ada acara, kita menyenangkan saudaranya. Ya. Walaupun ini sifatnya undangan makan, nggak wajib. Nggak usah nanya dulu, masaknya apa ya Bu? Masaknya nanti malam ini sayur asem sama gorengan tempe. Kayaknya ini nggak wajib dalam hati, tapi kira masak, udah ini Bu, udah saya pesenin sate kambing. Wah, ini kayaknya wajib nih. Jangan ngelihat apa itu, membagian orang, jangan seperti itu. Datang aja sudah. Bahkan seandainya kita puasa pun, puasa ya sunnah, boleh seorang itu batalkan untuk membahagiakan, ya, untuk membahagiakan orang yang mengundang. Demikian pula dalam undangan yang lain, ya, diundang 50 orang, datang 20, dan terus gimana? Ya, maka apa? Rasul menyebutkan sururun tudkhiluhu alal muslim. Yang keduanya, au takshifu anhu qurbatan, engkau meringankan saudaranya, meringankan beban saudaranya tadi, ya, sudah disebutkan, ya. Walaupun dia mungkin nggak ngomong, tapi kita ya harusnya tahu lah, mungkin cemberut aja, atau mungkin sedih atau tengok-tengok, ya dibantu, walaupun itu ringan. Au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutangnya. Tadi udah dibahas juga, ya, sudah disampaikan juga. Di antara amalan yang paling Allah cintai tadi, pertama memberikan kebahagiaan, yang keduanya meringankan kesusahan, yang ketiganya diantaranya melunasi hutangnya, membantu. Wa tatrudu anhu ju'an, dan engkau menghilangkan laparnya. Menghilangkan apa? Laparnya. Ya. Yang kelimanya Rasul melanjutkan, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi wa huwa Masjidil Nabawi syahran. Dan sungguh saya berjalan bersama saudara
dengan saudara saya untuk suatu keperluannya, bantu saudaranya, ya, lebih aku cintai dari iktikaf sebulan penuh 30 hari, enggak 10 hari, 30 hari, syahran, sebulan. Di mana? Fi masjidi, di masjid saya, yaitu di Masjid Nabawi, ya, bukan di masjid, ya, bukan di masjid perumahan kita, tetapi di Masjid Nabawi. Dengan apa? Dengan seorang membantu saudaranya, ya, dengan membantu saudara dipermudah, ya. Ya, dengan misalnya lewat jalan lagi naik motor, lihat ada ibu-ibu misalnya dorong motor, kan kadang begitu. Sekali-kalilah kalau tahu berhenti, ya, maaf Bu, ada yang bisa saya bantu? Oh ya Bu, ini saya motornya dorong karena bensinnya habis, saya lupa tadi belum sempat ngisi. Ya udah, jenengan di sini aja, saya yang beli. Mungkin bagi kita kecil, tapi mungkin buat dia itu adalah amalan yang mungkin akan diingat terus sampai meninggal. Mungkin ada orang yang masih perhatian, ya. Atau apalah yang bisa kita bantu. Ada orang mau ngurus bayar apa? Ya mungkin bayar yang itu biasanya suruh sana, suruh sini, suruh ke situ, lempar sana, lempar sini, bolak-balik. Kadang orang yang belum biasa kan bingung, Bu. Ya, orang yang belum biasa kadang bingung, bantu. Maaf Bu, ada yang bisa saya bantu? Oh ya, saya mau bayar pajak ini. Oh begini caranya, jenengan ambil ini nanti bantu. Masya Allah, Rasul mengatakan saya membantu saudaranya, berjalan untuk membantu saudaranya sampai selesai apa? Lebih saya cintai dari iktikaf. Iktikaf ini bukan 10 hari, tetapi syahron, 1 bulan, dan lebih utama apa? Dia lebih cintai dari apa? Ya, dia iktikaf, dia membantu saudara yang lebih dia cintai dari iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Ya. Ngurus apa-apa jangan dipersusah, malah dipersulit. Padahal yang aslinya gratis tapi suruh bayar. Kenapa sih yang aslinya gratis suruh bayar? Kalau bisa 2 hari selesai, kenapa sih harus seminggu? Kenapa kalau seminggu bisa jadi, kenapa harus sebulan? Ya. Maka ingat, kita membantu saudara kita, Allah akan kasih tes kita di dunia dipermudah. Bukan hanya di dunia, tetapi nanti bonus di akhirat pun Allah berikan. Ya, kata Nabi SAW, "Wallahu fi aunil abdi maka fi auni akhihi." Senantiasa Allah akan membantu saudaranya selama dia mau membantu menolong saudaranya yang lainnya. Ya. Kemudian Rasul melanjutkan dalam hadisnya, ya, "Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta athbataha lahu." Dan barang siapa seorang yang membantu saudaranya berjalan untuk menyelesaikan keperluannya sampai selesai sini, athbatallahu azza wa jal qadamahu, maka Allah akan menetapkan langkahnya nanti pada hari kiamat ala sirat, ketika menyeberangi sirat. Allah akan, ya, tetapkan langkahnya, kuatkan langkahnya ketika menyeberang sirat. Sebagaimana di hari kiamat nanti seorang ketika menyeberangi sirat di bawah neraka dan banyak kail-kail yang menyambar-nyambar sampai banyak yang terjatuh, terpeleset. Rasul menyebutkan, maka Allah akan kuatkan kakinya ketika menyeberang sirat, yauma tazillu fihil aqdam, di mana ketika itu banyak manusia yang terpeleset dan jatuh ke neraka. Allah akan kuatkan kita dengan apa? Dengan membantu saudaranya. Ini jamaah yang mungkin bisa saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat pada kesempatan, ya, siang hari ini, karena sudah 1 jam lebih, ya Bu, saya juga sudah agak capek ini. Ya, semoga bermanfaat yang kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ada pertanyaan enggak, Bu? Kalau enggak ada ya enggak apa-apa lah, kita langsung tutup ya, Bu. Oh ya, silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana? Seandainya kita utang sama seseorang, saya utang sama seseorang. Tuh, hutang. Utang. Iya, hutang sama orang ya. Terus? Boleh ya? Oke, silakan. Seandainya kita utang sama seseorang, terus orang itu nggak mau dibayar utangnya, tapi orang itu tuh tidak mengungkapkan sah utang kamu lunas, cuman bilang itu uangnya buat kamu aja, buat beli barang A gitu. Gitu. Terus yang kedua, seandainya ada orang utang sama kita nih, dia tuh utang lebih dari 2 kali pokoknya. Hidupnya itu pas-pasan lah, tapi dia suka beli-beli barang-barang gitu. Apakah kita tuh kalau dia utang kita kasih lagi atau gimana? Karena dia itu saudaranya kita. Saudaranya. Saudara. Terus satu lagi Ustaz. Ya. Ini ada seseorang hidupnya itu pas-pasan. Kalau misalkan kita bantu si orang itu tuh kesan malas bekerja gitu. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Cukup? Nah, apa yang pertama tadi ya? Saya jadi lupa tadi. Apa Bu? Oh iya. Nah, iya. Pertama, kalau misalnya kita punya utang sama orang lain, kemudian dia nggak mau dibayar misalnya. Pertama, kita ketika mau membayar utang itu harus benar-benar. Jadi jangan sekedar kita WA, ini saya membayar utang. Mungkin dia nggak ingat utang kapan gitu kan. Maka kita datang ke rumahnya, kita kasih uangnya. Jadi nggak sekedar tapi kita serius datang pengen bayar, kita lunasi. Nggak cuma janjian-janjian tapi nggak jelas. Saya pengen bayar tapi dia yang susah atau enggak. Kita datang ke rumah. Sebagaimana kita dulu itu utang ke dia dipermudah, kita bayarannya pun harusnya permudah. Kita sungguh-sungguh datang. Saya dulu punya utang. Ya, utang apa? Utang ini mungkin jenengan sudah lupa, tapi saya datang ke sini mau bayar, silakan. Mungkin kadang ada orang ya sudahlah, mungkin karena dia lupa. Ya, intinya kalau jenengan masih ingat maka tetap itu harus dibayarkan. Kalau dia nggak mau dibayarkan, sudahlah saya ikhlaskan buat jenengan, silakan buat beli apa, dah saya ikhlaskan, saya sudah anggap lunas, maka nggak masalah. Tapi memang benar-benar kita harus membayar, bukan sekedar kita ngabarin WA janjian, udah kita benar-benar ada serius, bukan sekedar janji-janji yang akhirnya kadang orang kalau janji-janji akhirnya nggak tepat, udahlah saya lunasin karena terpaksa. Tapi ini benar-benar ya datang dan kita pengen bayar, ya kita bayar dan kita bawa uangnya. Ketika dia yang mengatakan seperti itu ya sudah nggak masalah, bukan kita janji-janji yang belum jelas dan nggak jelas. Nah, itu yang pertama Bu, maka nggak masalah kita pakai. Kemudian tadi yang kedua, apa tadi ya yang kedua? Tapi dia royal orangnya. Oh iya. Iya. Oh gitu, intinya orang ini sebenarnya susah gitu kan. Kemudian dia kalau dihutangi atau mungkin dia kalau dia dihutangi, ya mungkin dia buat beli sesuatu yang enggak dibutuhkan secara pokoknya. Maka yang pertama membantu seperti itu kan kita tahu. Pertama kalau memang dia bayar, dia benar bayar, nggak masalah kita bantu. Entah dia mau beli apa, emang dia orangnya benar bayar, nggak masalah. Urusan dia mau beli kulkas atau mau beli payung mah terserah, ya terserah. Beda ketika memang orangnya ini nggak gampang untuk melunasi membayar, ini lain lagi. Sudah kita tahu orangnya seperti itu dan gampang utang, kalau utang susah bayar, maka kita boleh nggak mau mengutangi, ya kita boleh, karena memang haknya dengan boleh nggak memberikan hutang, apalagi kita tahu. Terus bagaimana kalau dia memang lagi kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pokoknya yang benar, ya sudah, kalau memang seperti itu kita bantu, apalagi dia tadi saudara
Dan kita tahu, lihat memang dia butuhnya seperti apa. Ya, apalagi dia saudara. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang saudara, ya, dalam hadisnya apa? Laisal wasilu bil mukafa, laisal wasilu bil mukafi, wa innamal wasilu idza qata'at wasalaha. Seorang yang silaturahim antara keluarga saudara itu bukan hanya sekedar balas budi, tetapi kalau seandainya dia berbuat buruk, kita harus berbuat baik. Itu yang dimaknai dengan silaturahim. Maka dengan kita membantu saudara kita, ya semoga dengan kita membantu dia berubah, maka kita ini balasannya kata Nabi 2. Apalagi kalau itu nggak ngutangi, sudah itu kebutuhan pokok, nggak saya utangi, buat kamu dah nggak usah bayar, saya bantu. Maka apa kata Nabi? Rasul menyebutkan, ya, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama sedekahnya, sodakohnya, membantunya. Yang kedua pahala silaturahimnya. Nah, ini ketika kebutuhan yang demikian. Adapun kalau kita tahu, ini nanti digunakan yang nggak perlu, maka ya kalau kita memang sudah mengingatkan, ya boleh kita nggak memberikan hutang. Tetapi kalau memang itu dia butuh, apalagi bukan orang lain, dia saudara, maka lebih utama juga kita membantunya. Ya, karena apa? Karena kita sebagai menyambung silaturahim dan juga mendapatkan pahala dari sedekahnya. Allahu a'lam. Nah, tadi apa ya Bu yang ketiga? Iya. Oh, malas Ustaz. Oh ya. Iya. Ya, maka orang seperti ini kalau memang kita bantu dengan uangmu habis, namanya orangnya malas kan gitu. Maka kita bantu dengan cara yang lain. Bagaimana cara yang lain? Kasih kerjaan. Boleh kita kasih kerjaan, boleh kita arahkan ke suatu pekerjaan yang dengannya dia nggak malas. Seperti kalau dibantu terus dia duitnya habis terus nggak buat yang lainnya, maka kita bantu dari sisi yang lain. Sudah, maaf ini saya nggak bisa, ya dengan baik-baik tentunya, maaf saya nggak bisa bayar hutang, nggak ngutangin, nggak bisa karena ya dengan satu hal, tapi saya bantu, saya kasih pekerjaan gini. Walaupun itu kerjaan kita sendiri, nggak apa-apa lah, sekedar untuk bantu. Kamu saya kasih kerjaan gini, nanti saya kasih, insya Allah lebih utama, ya lebih baik di dalam membantu. Karena membantu ini nggak harus dengan ngutangi, dengan pekerjaan, juga dengan tenaga, juga dengan pikiran, dengan ilmu ataupun yang lainnya juga membantu. Allahu a'lam, gitu Bu. Nah, iya. Ada yang lain lagi? Satu lagi barangkali ada yang mau bertanya. Iya, silakan. Ini masalah yang aurat itu tadi ya Ustaz ya. Tapi ini masalah jenazah Ustaz. Kalau jenazah itu namanya suami atau ayah, itu apa boleh seorang istri atau seorang anak perempuan ikut memandikan? Iya, cukup. Pertama, memandikan jenazah itu yang paling utama adalah keluarga atau kerabatnya. Kemudian yang paling utama dari kerabatnya yang satu jenis. Yang satu jenis. Jadi kecuali enggak satu jenis kalau suami istri. Suaminya yang meninggal boleh jenengan memandikan, atau yang meninggal suami yang memandikan. Ya, jadi ada keutamaan. Keutamaan yang pertama tadi keluarga kerabat. Dari yang keutamaan lebih lagi dari keluarga dan kerabat yang satu jenis. Intinya yang satu jenis yang lebih utama. Jadi kalau dia bapak ya yang mandinya yang laki-laki, anak laki-laki. Ya, sama istrinya. Kalau dia ibunya ya berarti dia anak perempuannya atau sama bapaknya. Itu lebih menjaga. Boleh ngorong ya boleh, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau disampai ditanya tentang keutamaan, maka keutamaan keluarga lebih
lebih utama. Kenapa? Karena tadi diantara untuk menjaga aurat. Kadang ada orang yang nggak tahu agama, nggak tahu ilmu, dia cerita-cerita. Oh, saya tadi lihat ketika mandikan ada ininya loh, dan seterusnya. Ini nggak boleh. Ya, maka kalau keluarga dia sudah paham. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya sudah, ya kurang lebih 1 menit lagi sudah masuk asar. Semoga bermanfaat pada kesempatan kita sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.